Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Haril Anas dengan nomor NPM 2019-215-00003 ingin memaparkan materi mengenai tugas akhlak dan etika tentang pengertian akhlak dan keutamaannya, kemudian etika belajar dalam Islam, lalu etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, dan pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, untuk materi yang pertama itu ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Nah, itu yang pertama, pengertian akhlak. Secara linguistik, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu hulukun yang berarti perangai, tabiat, dan budi pekerti. Ditinjau secara istilah, akhlak merupakan ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salahnya suatu tindakan yang dilakukan seseorang. Sehingga ketika manusia berperilaku baik, maka dianggap baik pula akhlaknya. Begitupun sebaliknya, ketika manusia berperilaku buruk, maka dianggap buruk juga akhlaknya. Kemudian itu yang kedua, ada keutamaan akhlak. Terdapat beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji. Antara lain itu ada 4. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Nah, karena seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat di hari akhir atau hari kiamat, di mana semua amal akan ditimbang. Yang kedua itu dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Karena Rasulullah sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Yang terakhir, yang keempat, dijamin rumah di surga. Di dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga itu ada etika belajar dalam Islam. Pengertian etika sendiri itu sebagai suatu disiplin ilmu yang mengatur tentang baik dan buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Dalam Islam, etika sering diartikan juga dengan akhlak. Keutamaan akhlak dalam Islam itu juga diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi berdasarkan asal-usul di atas dapat disimpulkan bahwa etika dibatasi pada kebiasaan dan selalu menjadi barometer sikap maupun perilaku dimanapun itu. Lalu yang kedua ada pengertian belajar. Belajar merupakan aktivitas manusia yang sangat penting, di mana dasar dari perkembangan hidup manusia terjadi pada aktivitas ini. Belajar juga merupakan sebuah proses, bukan hasil. Oleh karena itu, pembelajaran bersifat proaktif dan terintegrasi dengan mengajukan berbagai bentuk tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam sudut pandang Islam, belajar bukan hanya sekedar perubahan perilaku maksudnya. Belajar dalam Islam adalah konsep yang ideal karena disesuaikan dengan sumber-sumber ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang berikutnya ada etika belajar dalam Islam menurut Imam Ghazali. Ini terdiri dari 10 poin. Yang pertama itu menyucikan diri dari akhlak tercela dan sifat buruk. Yang kedua, mengurangi kesibukan duniawi. Yang ketiga, jangan sombong terhadap ilmu dan jangan menentang guru. Kemudian yang keempat, menghindar diri dari mengkaji variasi pemikiran tokoh. Yang kelima, tidak mengabaikan disiplin ilmu apapun yang terjadi. Yang keenam, memprioritaskan yang terpenting.
Yang ketujuh, menguasai tahapan ilmu sebelumnya atau ilmu dasar. Yang kedelapan, mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab memperoleh ilmu. Yang kesembilan, mencari ilmu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, yang kesepuluh, mengetahui relasi ilmu yang dikajinya dengan orientasi yang dituju. Kemudian ada etika belajar dalam Islam menurut Syekh Al-Zarnuzi dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim Thoriqatul Ta'allum. Itu terdiri dari 12 poin. Yang pertama itu memiliki niat. Yang kedua itu memilih guru, ilmu dan teman, dan serta ketabahan dalam belajar. Yang ketiga, menghormati ilmu dan ulama. Yang keempat, sungguh-sungguh, kontinuitas, minat yang kuat. Yang kelima, tertib. Yang keenam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, pintar memanfaatkan waktu belajar. Yang kedelapan, kasih sayang dan memberi nasihat. Yang kesembilan, mengambil pelajaran. Yang kesepuluh itu warok, atau menjaga diri dari yang syubhat dan haram pada masa belajar. Yang ke-11, penyebab hafal dan lupa. Dan yang ke-12 yang terakhir adalah masalah rezeki dan umur. Baik, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika berbangsa dan bernegara adalah aturan yang merupakan kewajiban bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitas dalam berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga atau yang terakhir, mewujudkan kemaslahatan umat. Baik, untuk materi berikutnya itu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian musyawarah sendiri itu adalah musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian itu ada etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama itu musyawarah atau asyura. Yang kedua adalah adil atau al-adalah. Yang ketiga itu memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Yang keempat, tanggung jawab atau al-masuliyah. Yang kelima, kebebasan atau al-huriyah. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas akhlak dan etika. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.